Baik, selamat siang semua. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial di sini. Dalam podcast ini, kita akan membahas tentang bioremediasi, khususnya tentang teknologi biologi sintetika. Nah, di sini tamu-tamu kita ada Karen, Velofli, Divina, Vincent. Jadi, kita awali dengan definisi tentang biologi sintetika dulu ya. Nah, Vin, menurut kamu sih apa sih definisi dari biologi sintetika nih? Terus, apakah udah semasif itu sampai ke dunia ilmiah? Oke, secara tunggal dulu ya, kita mulai dari definisi biologi sintetika. Jadi, biologi sintetika itu sendiri kan merupakan bagian dari bioteknologi sekaligus bagian bioremediasi. Nah, biologi sintetika itu saya definisikannya kayak sebuah mesin. Jadi, kayak kita ngerancang mesin. Berbeda ya kalau dengan rekayasa genetika. Nah, sering juga nih banyak orang yang salah artikan biologi sintetika jadi rekayasa genetika. Nah, padahal beda. Bedanya di mana? Bedanya itu rekayasa genetika itu lebih fokus ke bagian ubah sebagian kecil dari genetik itu sendiri. Kalau biologi sintetika dia tuh merancang semua sistemnya secara ulang, kayak ubah jalannya semuanya. Nah, jadi biar si keinginan dari yang mengubah genetik tersebut bisa terwujud. Misal ingin menghilangkan limbah, itu kan bisa menggunakan enzim. Nah, teknik enzim ini yang biasa digunakan juga di industri biologi sintetika. Nah, pertanyaannya, udah lumayan masif. Apakah belum? Menurut saya ini udah lumayan masif banget ya, terutama negara-negara yang lumayan besar. Dan untuk di beberapa bidang, misalnya kan ada kesehatan, industri, ada juga pertanian. Untuk kesehatan, biologi sintetika ini udah diterapkan di bagian menghilangkan kanker. Mungkin kalian tahu nih yang namanya CAR T-cell. Nah, dia tuh menggunakan sebagian kecil T-cell dari atau imun dari pasien itu sendiri. Nah, CAR T-cell itu apa? CAR T-cell itu kan singkatan dari chimeric antigen reseptor. Jadi dia lebih fokusnya ke bagian menghilangkan sel-sel dari kanker, khususnya leukemia. Dan kanker ini itu biasanya kan sangat susah dihilangkan, terutama karena intinya atau proteinnya itu masih sulit banget ditemukan, kecuali ya dengan T-cell itu sendiri, yaitu imun. Dan biologi sintetika sudah mampu untuk menemukan, dan keberhasilannya juga lumayan tinggi di bagian kesehatan itu sendiri. Biasa juga biologi sintetika di bagian kesehatan digunakan untuk menghasilkan yang namanya insulin rekombinan sebagai alternatif untuk insulin yang sudah berlebih dari pasien itu sendiri. Nah, kemudian untuk di industri, itu sendiri biasanya itu digunakan untuk menghasilkan alternatif dari bahan bakar, misal minyak. Nah, menghasilkannya pakai alternatif apa? Biasanya mereka menghasilkan yang namanya etanol. Nah, etanol itu biasa dihasilkan lewat contohnya jagung. Nah, mengubahnya gimana? Ubahnya tuh pakai glukosa dari jagung itu sendiri. Dan jagung ini akan direaksikan dengan yang namanya ragi. Ragi atau yang biasa disebut secara ilmiah itu Saccharomyces cerevisiae. Itu biasa dikonversi dan ditunggu beberapa hari, atau yang biasa disebut juga fermentasi. Nah, untuk dari segi efisien ini sudah lumayan terbukti oleh beberapa ilmiah, dan ini menunjukkan juga bahwa keinginan dari teknik ini, biologi sintetika, memang berhasil untuk mencegah yang namanya kehabisan fosil sebagai bentuk alternatif. Kemudian di bagian pertanian juga diterapkan juga teknik biologi sintetika, yaitu untuk menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang kaya akan yang sangat masif akan menyerap nutrisi dan tahan terhadap penyakit yang biasanya sering didapatkan dari hama-hama dan kerusakan yang lainnya, dan sudah mampu menghasilkan lebih banyak hasil tani. Dan menurut saya bagian penerapannya di bagian multidimensi itu saja, namun untuk segi geografis itu
negara-negara besar yang sudah saya katakan barusan, misalnya Cina, Australia, Amerika, terus juga ada Brazil sebagai negara yang lumayan masih menerapkan sekitar kecil, belum terlalu luas seperti negara-negara besar barusan, dan Jepang yang sudah menerapkan industri 5.0, yang pertama, negara pertama lah yang menerapkan versi industri tersebut. Salah satunya ya biologi sintetika. Dan negara-negara kecil yang tadi saya sebut, Brasil yang dalam skala kecil menerapkan biologi sintetika itu masih terbatas di bagian universitas, dan negara-negara besar seperti Cina dan lain-lain itu menerapkannya di segi perusahaan dan masih akan terus dikembangkan secara luas. Dan ini menjadi tantangan juga bagi negara-negara karena untuk menerapkan biologi sintetika ini tidak mudah, butuh biaya yang besar. Terus juga biosafety-nya masih kurang, dan ini masih harus dicek lebih lanjut juga nih terkait dampak-dampak dari biologi sintetika itu sendiri. Tapi kalau misalnya biologi sintetika itu disebut sebagai solusi untuk beberapa masalah global, ada nggak sih kalau misalnya resiko justru kita yang terlalu bergantung sama teknologi ini yang kemudian akan menyebabkan kesenjangan dan juga mengabaikan solusi sosial ataupun ekologis yang lebih sederhana gitu. Kan karena teknologi ini dia juga membutuhkan biaya riset yang tinggi, infrastruktur laboratorium yang sangat canggih, kemudian sumber daya manusia yang sangat-sangat terlatih, sehingga nggak semua negara itu ataupun komunitas bisa punya akses yang sama. Nah, akibatnya bisa aja kalau misalnya hanya negara maju ataupun perusahaan-perusahaan yang besar itu yang mendapatkan manfaatnya. Sementara negara-negara yang berkembang itu, dia itu tetap bergantung sama mereka. Selain itu, kalau misalnya kita terlalu fokus sama solusinya teknologi ini, ada kemungkinan kan kalau misalnya kita mengabaikan solusi sebenarnya yang lebih mendasar, kayak perubahan perilaku masyarakat, pengurangan konsumsi berlebihan, ataupun kebijakan yang lebih tegas. Tapi menurut aku tuh enggak sih, Ker, soalnya biologi sintetika ini bukan menggantikan solusi sosial atau ekologis, tapi malah memperkuatnya gitu. Nah, secara ilmiah ini banyak masalah lingkungan yang udah nyampe di level kontaminasi. Yang susah kalau mau dikonservasi hanya dengan perubahan perilaku saja. Nah, misalnya tanah yang sudah dicemari oleh logam atau perairan yang terkontaminasi limbah, itu tidak cukup dengan hanya edukasi dan pengurangan konsumsi, tapi dengan membutuhkan intervensi biologi yang terarah seperti bioremediasi berbasis mikroorganisme. Nah, tapi dalam perkembangan ini biasanya tuh ada fase awal yang eksklusif atau mahal sebelum akhirnya menjadi lebih terjangkau dan menyebar luas. Nah, tapi saya ambil contoh lagi ya. Saya ambil contoh teknologi sekuensi DNA yang dulunya mahal tapi sekarang tuh udah cukup murah sih, sama biasanya udah sering dipakai juga sama negara lain. Jadi kesenjangan itu nggak selalu permanen sih, tergantung sama tujuan dan penggunaannya. Tetap ya, menurutku sih ini masih tergantung sama perubahan pasar dan kebutuhan mereka. Ya emang benar sih, dari segi harga kemungkinan besar bisa turun sama pemanfaatan yang makin luas di negara-negara. Tapi kalau kita lihat dari segi efektivitas dibandingkan teknologi lain, karena kan dalam isu lingkungan kita sebenarnya itu punya beberapa pendekatan. Pertama metode fisik, kedua kimia, dan yang ketiga itu biologis. Nah, kalau dibandingkan dengan metode fisik seperti pengangkatan tanah tercemar atau penyaringan mekanis, bioremediasi itu berbasis biologi sintetika pasti lebih murah, lebih ramah lingkungan, lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan limbah. Tapi memang kecepatannya kadang lebih lambat. Kalau dibandingkan dengan dalam metode kimia, misalnya penggunaan bahan kimia untuk menetralisir limbah, pendekatan sintetika ini lebih selektif, terus bisa dirancang lebih spesifik ke polutan tertentu sih. Tapi tetap metode kimia kadang lebih cepat di kondisi darurat dan kita harus tetap memperhatikan tujuan penggunaannya. Jadi kita sepakat ya kalau biologi sintetika itu khususnya dalam bioremediasi bukan solusi tunggal.
tapi bagian dari sistem penanggulangan lingkungan yang lebih nyata dan strategis. Nah, sekarang aku jadi penasaran ke tahap yang lebih teknis. Kalau kita bilang biologi sintetika bisa dirancang dan diterapkan untuk bioremediasi, sebenarnya prosesnya kayak gimana sih dari awal sampai bisa begitu, sampai bisa digunakan di lapangan? Tahapnya bagaimana? Nah, mulai dari desain sampai pelaksanaan, mungkin bisa dijelaskan secara runtut biar audiens kebayang proses ilmiahnya. Kalau kita bicara tentang tahapan penerapan biologi sintetika dalam bioremediasi, prosesnya sebenarnya sistematis, jadi nggak langsung dilepas begitu aja sih ke lingkungan. Tahap pertama biasanya diidentifikasi masalah atau karakteristik polutannya dulu. Nah, jadi ilmuwan itu analisis dulu jenis limbahnya apa, konsentrasinya berapa, dan dampaknya seperti apa pada lingkungan. Kemudian tahap keduanya yaitu desain genetik, di mana peneliti itu merancang mikroorganisme atau memodifikasi jalur dari metabolisme tertentu biar mampu menguraikan atau menetralisir polutan tersebut secara spesifik. Setelah itu masuk ke tahap konstruksi dan uji laboratorium, yaitu menguji efektivitas sama stabilitas dari mikroorganisme saat kondisi terkendali. Kalau hasilnya udah memenuhi standar, dilanjutkan dengan uji semi lapangan untuk hasilnya untuk melihat performanya di lingkungan nyata dengan tetap diawasi dengan ketat. Tahap terakhir adalah evaluasi risiko, termasuk penerapan sistem biosafety seperti mekanisme kontrol genetik agar organismenya tidak menyebar di luar target. Gitu sih menurut aku. Oke, tadi dari penjelasannya si Divina kita bisa tahu sih kalau misalnya prosesnya itu emang terstruktur dan juga nggak bisa sembarangan untuk dilepas ke lingkungan. Tapi justru dari situ aku melihat kalau sebenarnya ada banyak tantangan. Kalau di tahapan yang panjang itu dimulai dari identifikasi polutan dan juga desain genetik, uji laboratorium sampai ke uji lapangan itu berarti kan dia butuh waktu, biaya dan juga koordinasi lembaga yang nggak sedikit. Berarti bisa dibilang banyak kan. Nah, pertanyaannya itu kalau misalnya semua negara itu punya kapasitas institusional dan juga regulasi yang cukup kuat untuk mengawasi setiap tahap-tahapnya itu, karena secara kalau pengawasannya itu lemah dan juga standar keamanannya beda-beda antar negara, tentunya risiko itu potensinya bisa lebih tinggi, bisa lebih meningkat gitu. Jadi menurut aku, selain kesiapan teknologinya itu, kesiapan sistem hukum, pengawasan, dan juga transparansi juga harus jadi bagian dari penerapan itu, kayak tahapan penerapan itu sendiri. Karena bukan hanya aspek teknis biologinya itu, tapi dia juga butuh stabil, kayak tetap stabil di penerapan dan juga pengawasannya itu. Bener sih gitu, kalau kesiapan regulasi sama pengawasannya itu penting biar stabil. Tapi secara praktik ilmiah nih, sebenarnya aspek itu tuh emang udah menjadi bagian dari desain sejak awal. Maksudnya apa? Nah, maksudnya tuh kayak dalam biologi sintetika nih. Nah, pendekatannya tuh bukan hanya dari desain build test, tetapi juga desain for safety. Jadi faktor keamanan dan kontrol lingkungan itu udah dipertimbangkan di tahap perencanaan sejak awal. Nah, misalnya nih kayak mikroorganisme bisa dirancang memiliki ketergantungan pada nutrisi tertentu yang hanya yang hanya ada di lingkungan terkontrol atau mekanisme pembatas umur hidup. Jadi jadi tidak bisa bertahan lama di alam bebas. Nah, terus sebelum masuk ke tahap lapangan, biasanya tuh ada kajian risiko lingkungan dan analisis dampak yang melibatkan berbagai ahli. Misalnya tuh kayak ada pengujian keamanannya yang tetap harus sesuai prosedur, bukan hanya ahli biolog. Oke, jadi kita bisa melihat bahwa biologi sintetika dalam konteks bioremediasi memang menawarkan potensi besar sebagai solusi ilmiah terhadap pencemarannya yang kompleks dan sulit ditangani metode konvensional. Tapi penerapannya tidak bisa lepas dari tahapan yang sistematis gitu, pengujian berlapis dan evaluasi yang efektivitas dibandingkan metode lain, serta pertimbangan stabilitas juga jangka panjang di lingkungan nyata.
Kita juga sepakat bahwa bioteknologi ini atau teknologi ini bukan pengganti solusi sosial atau kebijakan lingkungan, tapi bagian dari pendekatan yang lebih menyeluruh dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Thank you semua, semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dadah! Siap. Dah. Yeay. Punya aku sih udah setengah jam. Nak makan!